Assalamualaikum, salam bersejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini akan terpegah wajud masalah yang berkaitan dengan ilmu. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tanya Dino tengah dihebohkan, tengah megah-megah masalah penyakit yang tak dengar-dengar. Penyakitnya penyakit hana ubat, alih punan penyakitnya hana duku, alih virus koroni, alih korono hana duku. Ya, pokoknya menanlah nan virusnya. Jadi Dino urang kasibu, yo dum ke virusnya. Na yang ka hanajak kaholi, na yang ka du la rumo, na yang hanajak kriali gara-gara yo ke penyakitnya. Yo ke penyakitnya boleh-boleh saja. Dalam agama gedanya gak anjurkan apabila ka terjadi sebuah wabah penyakit laginya, gedanya memang hanggebi untuk beraktivitas di luar rumah. Karena di dalam baca di dalam kaidah usul darul mafasid maqaddam ala jalbil masalih, yang tertolak kemudaratan yang lebih god daripada yang minta kemaslahatan. Jadi yang perlu ada kena bahas orangnya kon masalahnya, bukan masalah penyakitnya. Tekedi orangnya kenong penyakit yang bagdayo. Leh kenong penyakit yang bagdayo memati dik dia. Leh mati yang kiban cerita dia. Ya, leh mati yang kiban cerita dia. Ya, nyan yang perlu ada pegah orangnya. Bisa kadang-kadang ada melaki baik ba Allah. Ya, kadang-kadang tekedi kenong penyakit yang bagdayo. Mati dan tahu ba Allah, putra yang dapuah ba Allah. Pun ada puah rumah, pun ada puah motor, pun ada puah Honda dan sebagainya. Nah, malamnya insya-Allah akan terpegah putra yang akan gedanya puah di saat gedanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutulih di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 510 pemutulihnan menulis sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyi ji, idza mata bunu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilman yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Jadi menulis dalam hadisnya, idza mata bunu adam, apabila gedanya manusia akan mati, in qata'a amaluhu, maka puntunglah segala amalan dia. Hana yang bisa membantu dia oleh illa min salasin, kecuali yang bisa membantu gedanya di sah gedanya ketawa ba Allah cuma leh perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmen yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan bihi dengannya ilmu. Aw waladin salihin, ataupun anak yang soleh, ia do'ulah, anak-anak yang soleh yang ditim doa kepada kita. Maka di saat kita yang tahu apa Allah, di saat kita yang kamatin tu, di saat kita yang terbujur kaku, kajit kemanya, maka yang dapat membantu kita cuma leh perkara. Ana lebih. Cuman orangnya coba kita renungkan apabila orangnya tanya kenong penyakit virus-virusnya, orangnya kadang kenong penyakit virusnya sampai mati tu. Bukanlah leh perkara yang tukang bantu dia nyonya. Nah, coba kita bayangkan, coba kita renungkan, bukan apa kalau. Yang pertama kita nunggu, yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Toh sedekah jariyah yang ke wakaf-wakaf. Tawakaf tanah untuk pengajian, tawakaf tanah untuk pegodaya, tawakaf tanah untuk pedang pesantren, untuk pedang masjid yang kenyak. Nah, selama mentong tedang masjid, bak tempat gedanya wakaf, selama mentong na urang ibadat di dalam masjid nan, selamanya lah pahala akan mengalir gedanya.
Tapi turun pahala dia mengalir pahala kepada kita. Yang pertama yang tukang bantu dia, yang tukang bantu dia adalah sedekah jariyah. Tawakaf danau. Tak bantu pembangunan daya. Sini batanya yang dipakai inan ba musalla, ada kala ba masjid. Nyan akan bernilai sampai kita yang mati. Selama sini batanya mentong hidup inan ba masjid, sampai orang kiamat miohana Allah sabi mengalir pahala kepada kitanya yang mati dawab Allah. Masya Allah. Mudah sebetulnya je cara dah minta pahala. Cuman kadang-kadang kita dah minta pahala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilman yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan orang bihi dengannya ilmu. Yang kedua, yang tukang bantu dan alam kubur adalah ilmu yang dimanfaat lagi. Ilmu yang dia dicok manfaat lagi. Contoh orangnya alun kalun beut. Orangnya kalun beut, yang kalun tupu ala kadar. Yang nalun tupu sikret dua krek, nalun tupu baju-baju tapu, lun pegah dia bawa urang derana. Lun pegah lun sampaikan bawa urang derana. Kemudian urang derana nak amalkan putra yang lun pegah. Maka di saat lun mati tu, di saat lun wabah Allah, ada yang lun pegah yang nak amalkan le urang dron, nyo akan menjadi pahala bagi lun. Yang kenyan yang tukang pengon lun dalam kubur. Maka gedanya hidup dalam dunianya, baik dah tunda-tunda melakukan kebaikan. Ibegah lego. Tunggu. Yang kupu nak sembut awai dah. Kupu nak pegah-pegah hukum awai dah. Mu'ilmen ni golom se, carong pi golom, malim pi golom. Kadang jahit dia malim dia orang mati bagi kan. Kadang golom malim lu kan mati. Karuga kan? Hana terumpuk pegah kebaikan kepada kau. Maka untuk preh kebaikannya hana mesti preh berkerak malim. Kadang mesti lum preh kerak malim belum. Banyak ada preh malim. Tak trip malim dong. Memang tak akui. Memanglah akui gero. Lun gero memang hana ilmu. Tapi setidaknya putra yang kagedanya rumpuk. Putra yang kagedanya demek. Sampaikan kepada orang lain. Dia disalah penyampaian kedanya. Gekritik lah orang lain. Gepegah. Gebi pemahaman yang betul. Lagian mendong dayo. Be disah kada dupu gero. Ada tembi ke kau? Di saat kada doa ke kau? Ada tembi pegah pak kau? Nyan hanji mana? Orangnya kalau dupu secret hadisnya, lun pegah pak orang-orang. Dah ke disalah hantu. Surah yang lun pegah. Berarti ini perbaiki lam orang-orang. Di saat kan tem perbaiki hantu, lun juga kalau tupan, rupanya inang kesalahan tu. Nyan lagi. Yang kedua yang tukang bantu dan alam kubur adalah ilman yuntafa'u bih. Ilmu yang dipakai, yang dimanfaat lagi. Yang tukang bantu. Yang kelih adalah wa waladin salihin yad'ulah. Yang kelih adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang ditim doa kepada gedanya oleh sembahyang. Yang kenyan yang tukang bantu dan alam kubur. Jina coba gedanya renungkan. Cuma perkara yang dapat membantu dan alam kubur. Cuma perkara yang tukang tolong dan alam kubur. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang ditimu doa kepada kita. Jina coba kita bayangkan, coba kita renungkan. Lekdanya na pernah tak pegat masjid tabah tidur kan? Na pernah tawakaf tanah tak pegat dayah tabah tidur? Coba kita bayangkan, na pernah? Itu saja jawabannya hana pernah. Hana pernah gedanya dapat masjid sabah zero tawakaf tanah puluhan hektar hana pernah. Pakon karena gedanya urang gasin. Karena gedanya urang hana peng umumnya. Maka munyo gedanya hana pernah tawakafkan tanah, hana pernah le gedanya tak sedekah jariyah le gedanya. Maka harapan tanya yang pertama kapudar. Harapan bak sedekah jariyah yang dapat ditulung gedanya dalam kubur kapudar. Hana saban tule tinggal dua tu. Sabah guna kapudar pakon karena tanya urang gasin hana mampu tam sedekah kapudar. Hana bisa dibantu oleh sedekah. Tinggal dua boh harapannya. Harapan yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang tafa'u bih. Ini pertanyaan jihuranya. Tanya nama malim retak-retak awiyam dawali. Hana malim dah.
hana malim dan yo redak-redak abuya, hana malim dan yo redak-redak ulama. Ki bancit. Berarti menyo hana malim gedanyo kesempatan untuk tak dapatkan amalan rod ilmu yang dimanfaatkan legop juga hana. Danyo malim hana, tayak ber mungkin hana, maka yang tukang bantu rod segi ilmu juga hana. Maka kapudar kagadau harapan gedanyo bak nomor 2. Tinggal saboh de harapan gedanyo yang bandum urang mungkin gemiliki. Pudra harapan danyo yaitu adalah wa waladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang saleh yang lebih dalam agama yang ditemu doa. Nah, yang kenyan yang tukang bantu gedanyo itulah pengharapan besar gedanyo yang kebana. Mia tekedi ane sit lagi gedanyo hana jit ke ane gedanyo nane siplo de pi hanje ke ane de. Je ke musang mungkin likoi kan yang kakeh pudar harapan danyo. Hana harapan tambah le wada dawa ba Allah biar klik tu. Ya, tam derkah jika hana bagasian tu ilmu yang pakai lego pi hana pakah hana malam tu. Mutamah hana manfaat lam. Jangan tu pi. Ya, trom-trom lah malaikat dalam kubur tu. Maka bagi orang-orang syik, bagi orang yang kalih keluarga, bagi orang syik kamu, bagi akak-akak kamu, abang-abang kamu, orang drone punya degedi punya orang degedi orang drone gasian. Hana punandakeun hana merumpok bersedekah, hana merumpok pegak sedekah jariah, maka pengharapan orang drone adalah ba anak yang saleh. Wajib kena dupu orang syik lon bandum, abang-abang akak lon bandum. Kamu sebagai anak hana bisa memberi manfaat kepada orang drone. Kamu sebagai anak hana bisa memberi manfaat kepada orang drone 1% pun. Kalau kamu nyo hana nejuk bak pendidikan agama. Munyo kamu hana nejuk bak pendidikan agama, maka hana pu harap kamu nyo bisa memberikan manfaat kepada drone. Baiklah tak pegah watai kamati. Contoh, tegedi drone neng haurung syik katuha neng nau mu 80. Munya anak hana pernah ne ajuk bak pendidikan agama, tentu saja anaknya han dituang drone. Hana diuru hai tim kesaharan. Nyai pegah puta kusaha mak katuha nya tak trek mati mak ayam nai pegah. Pakon, gara-gara tanya jamun hana pernah tajuk anak bak pendidikan agama. Gola mati teh ka sengsara ngan. Gola mati ka hai tung lan. Apalagi lieu mati lebih lam hai tu. Cak hana surah gitu. Ya, maka kamu sebagai anak yang nepelahi oleh orang drone, kamu hanya dapat memberi manfaat kepada orang drone. Kecuali baru dapat kamu beri manfaat kepada orang drone, kamonyo yang ubud-ubud, kamonyo sebagai anak netem juk kamu bak pendidikan agama. Netem persekulah kamu bak daya-daya, netem yak juk buat kamu, netem yak juk buat kamu bak daya-daya. Insya-Allah. Hana mempermen orang drone di saat mantong udip, setidaknya kamu akan tinggal kepada orang drone di saat orang drone kerana pelikut dunia akan hadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah.